Perdana, Timnas Indonesia U17 sukses merebut tiket keputaran final Piala Dunia U17. Skuad asuhan Nova Arianto menang gemilang 4-1 atas Yaman pada laga kedua Grup C Piala Asia U17. Menyalah Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan Timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, Timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia, ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero Timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen Grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Kiblat sesungguhnya. Kami heran Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia, sedangkan Malaysia tidak. Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia U17, sementara Malaysia tersingkir. Sebuah kejutan besar di dunia sepak bola Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 untuk lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025 mengejutkan banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola dari Malaysia. Dalam turnamen Piala Asia U17 2025, Indonesia tidak hanya berhasil tampil impresif dengan menjadi juara grup, tetapi juga memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia U17. Pencapaian ini menjadi sorotan utama di dunia sepak bola Asia, terutama bagi tetangga dekat Indonesia, Malaysia, yang merasa heran mengapa mereka yang memiliki tradisi sepak bola kuat justru gagal lolos. Pencapaian Indonesia yang mampu keluar sebagai juara grup dengan catatan tak terkalahkan dan performa dominan, adalah sebuah langkah besar dalam dunia sepak bola tanah air. Sementara itu, Malaysia yang memiliki tim yang cukup berbakat justru harus menghadapi kenyataan pahit setelah tersingkir lebih awal dalam turnamen ini, lolos otomatis ke Piala Dunia. Sebuah langkah luar biasa. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka siap tampil di panggung dunia dengan lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Indonesia. Berkat penampilan luar biasa dan kemenangan demi kemenangan yang diraih di Piala Asia U17, Indonesia akhirnya meraih tiket langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati babak playoff. Ini adalah pencapaian pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, yang menambah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Garuda Muda tampil sangat dominan sepanjang fase grup, termasuk dalam kemenangan telak 4-1 atas Yaman yang mengunci posisi mereka di puncak klasemen grup. Dengan permainan menyerang yang sangat solid dan pertahanan yang kokoh, Indonesia menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap bersaing di level dunia. Setiap pemain tampil maksimal, dan tak jarang mereka menunjukkan kualitas individu yang luar biasa, mulai dari penyelesaian akhir yang tajam hingga penguasaan bola yang sangat terorganisir.
Reaksi pengamat Malaysia, tak percaya dan bingung, namun pencapaian luar biasa Indonesia ini justru menimbulkan rasa heran di negara tetangga, Malaysia. Banyak pundit dan pengamat sepak bola Malaysia yang merasa terkejut dan tidak percaya bahwa Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia U17. Sementara Malaysia justru gagal menembus babak akhir dan tidak berhasil lolos dari fase kualifikasi Piala Asia U17. Hal ini semakin membingungkan mereka, mengingat banyak yang menganggap bahwa Malaysia seharusnya memiliki tim yang lebih kompetitif. Saya sangat terkejut melihat Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Tidak banyak yang mengira mereka bisa tampil sebaik ini. Sementara kami, yang memiliki tradisi sepak bola yang lebih kuat, malah harus menghadapi kenyataan pahit gagal lolos. Ini sangat membingungkan, ujar seorang pundit sepak bola Malaysia dalam komentarnya setelah Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Bahkan, banyak pendukung sepak bola Malaysia yang merasa frustasi dengan kegagalan tim mereka, sementara Indonesia justru mampu mengatasi lawan-lawan sulit dengan mudah. Seorang pengamat sepak bola di Malaysia menambahkan, Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki tim yang sangat solid, dan itu adalah sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Kami harus banyak belajar dari mereka. Faktor kepemimpinan dan strategi pelatih Bima Sakti. Pencapaian Indonesia ini tentu tak terlepas dari faktor kepemimpinan pelatih Bima Sakti, yang berhasil membawa tim ini melangkah jauh di Piala Asia U17. Nova Arianto, yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai pemain senior Indonesia, mampu mengubah wajah timnas U17 menjadi sebuah tim yang kompak dan sangat terorganisir. Sejak awal, Bima menerapkan strategi permainan yang mengutamakan penguasaan bola, tekanan tinggi, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Ini adalah faktor utama yang membuat Indonesia tampil sangat dominan di turnamen tersebut. Selain itu, kualitas individu para pemain muda Indonesia juga menjadi kunci kesuksesan mereka. Pemain seperti pemain depan yang mencetak banyak gol dan gelandang kreatif yang mengatur alur permainan tampil sangat impresif. Di sisi pertahanan, para pemain bertahan Indonesia mampu menahan serangan-serangan tim lawan dengan sangat baik. Semua ini berkat kerja keras pelatih dan staf pelatih yang fokus pada peningkatan teknis dan mental pemain. Malaysia gagal. Sebuah kecewa besar dan refleksi diri sementara Indonesia merayakan keberhasilan mereka. Malaysia justru harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka gagal lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U17 dan tidak mendapatkan tiket untuk Piala Dunia. Tim Harimau Muda yang diharapkan bisa tampil lebih baik justru harus terhenti lebih awal, meskipun mereka memiliki beberapa pemain berbakat. Kegagalan ini memberikan pelajaran berharga bagi sepak bola Malaysia, yang harus melakukan introspeksi mengenai apa yang salah dan bagaimana meningkatkan kualitas tim di masa depan. Beberapa pengamat sepak bola Malaysia menyebut bahwa kegagalan tim mereka tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kualitas pemain, tetapi juga karena strategi dan persiapan yang kurang matang. Ada kekurangan dalam hal pengorganisasian tim, dan terkadang tim Malaysia tampak kesulitan saat menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Kami harus lebih banyak belajar dari tim seperti Indonesia. Mereka lebih siap dan lebih terorganisir. Jika kami ingin mencapai level yang lebih tinggi, maka banyak hal yang harus kami perbaiki, kata salah satu pengamat sepak bola Malaysia. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia dan Malaysia dengan lolos otomatis ke Piala Dunia U17, Indonesia kini menjadi kiblat baru di Asia dalam hal pengembangan sepak bola usia muda. Keberhasilan ini membuka banyak harapan baru, tidak hanya bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Asia Tenggara secara umum. Di sisi lain, Malaysia harus segera mencari solusi agar tidak tertinggal jauh dalam persaingan sepak bola Asia.